Antara materi di binus sama materi yang saya upload yang new, selalu pakai yang new. Ya, yang saya upload yang new. Itu yang baru. Nah, kalau kita perhatikan ini posisi-posisi pivot. Emangnya kenapa sih kalau kita lebih prefer pivot? Kenapa teman-teman? Kalau ada satu di mana harapannya di bawah satu itu nanti ada nol. Kenapa teman-teman? Kita lebih prefer menciptakan pivot dulu. Sebenarnya sih pivot ini antara dia membuat soal lebih susah gitu ya. Pivot akan tampak gunanya kalau Anda perhatikan di sini ketika Anda menggunakan variabel lebih dari 3. Jadi variabelnya bukan x, y, z saja, bukan x1, x2, x3 saja, tapi ada variabelnya a, b, c, d, e, atau x1, x2, x3, x4, x5. Nanti minggu depan kita di SLC itu Anda akan belajar regresi, ya, regresi yang satu variabel sampai nanti multiple variabel. Karena pada dasarnya nggak ada sistem yang variabelnya cuma 1, 2, atau 3, biasanya 5 atau 10. Nah, nanti pivot ini banyak manfaatnya kalau Anda sudah 3 variabel ke atas, gitu ya. Diajarkan. Udah belajar pivot lebih bingung atau lebih mudah, teman-teman? Lebih bingung. Lebih bingung. Bengong. Kita lihat ya. Ceritanya selecting pivot kita selalu pilih kolom dengan the most zeros. Oke. Yang paling banyak zero, kolomnya mana? Antara kolom ini sama ini ya? Betul ya? Nah, tapi yang untuk pivot kan yang ini satu. Ini kan satu semua nih. Ini yang ke atas ya. Ya, kita pilih satu itu pivot. Maka kita usahakan ya. Nanti dia atasnya 0. Ini satunya bawahnya juga atas bawahnya 0. Maka R4 sama dengan R4 kurang R3 ditaruh di R4. Oke. Ya. 2 1 1. Ini udah 0 1 nih. Satu ini mau kita hapus ya. Jadi 0. Ya, kita pengen ada posisi di bawah 1 itu adalah 0 atau di atasnya itu semua 0. Terakhir tinggal satu yang di situ kita buat dia juga jadi 0. Nah, memang kalau di sini kelihatannya kok kayaknya Pak, ini kelihatannya mubazir banget ya Pak. Kenapa? Anda perhatikan. Karena kita pilih akan mempivotkan yang di sini. Berarti di bawah sini semua harus 0. Ini kebetulan belum, ini sudah 0, ini belum 0. Kita akan nolkan ini 0. Ini kita nolkan, lalu kita nolkan Pak, too much. Tapi setelah ini sebenarnya ya, kalau kita perhatikan dari sini kan kita bisa lanjutkan ke Gauss. Oh, tapi Gauss elimination. Oke, kalau ini Gauss berarti di sini ada garis ya harusnya kalau Gauss elimination. Pak, tapi Z-nya jadi ini ya berarti. Atau ini semua variabel, I don't know. Kita lanjutkan, dia memberikan jawaban sampai terakhir atau tidak? Oke, kita dapat pivot itu, lalu udah selesai gitu doang. Ternyata dia tidak memberikan jawaban. Sorry ya teman-teman. Baik, ini adalah pivot test. Apakah matriks ini nanti bisa jadi pivot? Dia jadi pivot nggak? Satu, pivotnya di situ, itu pivot di situ. Di bawahnya 0, ini atas dan bawahnya 0. Yang kolom yang ada pivot berarti cuma 2 kolom aja, ya. Pivot gak harus dia selalu ukurnya diagonal. Tapi pivot test ini cocok sekali kalau kita lebih dari 3 variabel. Ya, Anda nggak akan kelihatan manfaatnya kalau kita sama main 3. Ya. Kalau tadi yang di depan saya nggak tahu. Itu seharusnya apakah ada matriks yang di depan ini matriks B atau enggak, saya kurang paham ya. Yang di depan ini, ya. Tapi ini pivot. Tapi pivotnya apa? Kita baca dulu ya, kita lihat ya. Yang pivot itu sebenarnya bukan ini semua sebenarnya. Salah ini. Harusnya ini. Ini pivot kolom, ini pivot kolom. Jadi sebenarnya pivot kolom ini cuma 2. Cuman karena dia bagus bentuknya, konsisten yang di bawah ini 0 semua, bisa dibilang dia pivot secara diagonal. Pak, kapan pakai pivot? Saya udah diskusi sama Miss Ade. Wah iya Pak, kalau nanti itu pivot mah jarang keluar gitu ya. Karena memang pivot ini tidak memberikan kita bantuan kecuali banyak variabel. Nah tadi saya udah bilang, minggu depan kita GSLC betul? Iya Pak. Materinya regresi. Regresi multivariabel, pivot baru kepake. Gitu ya. Jadi kalau Anda masih bingung, perhatikan intinya pivot itu
kita ingin nolkan bagian bawahnya dulu, ya. Bagian atasnya juga kita nolkan. Contoh di sini. Ya, pivot column. Nah nanti regresi, wah sayang kita nggak ketemu ya, tapi kita ketemu 2 minggu lagi. Regresi saya akan cerita bahwa banyak sekali kasus-kasus di dalam kehidupan itu regresi. Nanti regresi itu keluar lagi ketika Anda ngambil kuliah AI. Ya, kuliah AI nanti kita belajar regresi. Nah, sehingga nanti misalnya begini, Anda mau memprediksi regresi ya, contoh kasus regresi itu harga rumah. Harga rumah ditentukan oleh apa, Mas? Yang depan, yang tidak pakai kacamata. Harga rumah ditentukan oleh apa menurut kamu? Lokasi. Bagus banget jawabannya. Mbak, harga rumah ditentukan apa? Tipe bangunan. Oh, oke, boleh. Sebelahnya. Mohon maaf, bisa lebih keras? Material boleh. Terus sebelahnya? Luas, bagus, very good. Terus berikutnya? Nggak ada tetangga. Ya itu lokasi lah. Ada lagi nggak? Luas tanah sama luas bangunan beda nggak ya? Beda. Jumlah kamar? Mempengaruhi. Ada garasi atau enggak? Tadi bagus banget jawabannya, lokasi ya. Ada rumah yang luas, tapi pinggir kota sebelah kuburan pasti murah. Tapi rumah kecil banget tapi sebelah DP Mall pasti mahal ya. Nah Pak, itu Bapak ngapain itu ngasih pos ini? Jadi kalau kita multiple regresi, multiple variable, variabelnya banyak. Harga rumah aja bisa 7-8 variabel. Ya. Pak, berarti hitungnya panjang banget ya. Anda butuh pivot. Setelah Anda berhasil pivot beberapa kolom, nanti mengerjakan regresi itu lebih mudah. Itu kenapa di sini kita belajar pivot. Gitu ya. Nah, di sini ada exercise yang sudah diberikan oleh Miss Ade. Exercise-nya adalah Gauss-Jordan elimination through pivoting. Perhatikan, kan aturan pivot ini, pilih kolom dengan berupa ini nggak ada zero-nya Pak sama sekali. Berarti kita harus menciptakan, ya. Siapkan pivot, kalau bisa ada satu lah, entah di sini atau di mana itu ada pivot, ya. Jangan pivot di zero, jangan. Kita lihatnya pivot. Aturannya yang di selecting pivot ya. Maka ini udah ada pivot belum teman-teman? Setelah kita operasikan. Belum ya? Belum. Gauss-Jordan elimination berarti kita berusaha membuat matriks identitas. Ya, kita lihat ke bawah, udah ada pivot belum? Belum ada pivot? Belum. Kayaknya pivot bakal menghabiskan waktu deh. Kita lihat ya. Apakah ada pivot di sini? Yang ini calon nih kandidat. Makanya dikasih bintang di sini ya, calon kandidat. Masuk ke situ, langkah terakhir dia pivot. Ini pivot guys. Yang atasnya 0 semua ya. Jadi pivot itu 0 semua di atas atau 0 semua di bawah. Ini calon pivot. Kemudian Pak, sebenarnya udah selesai ya. Setelah kita kerjakan ini, oh jadi alat identitas juga. Jadi pivotnya di mana? Ya nggak kelihatan. Kalau Anda perhatikan di sini, intinya setelah kita dapatkan pivot yang seperti ini, ya ini udah terselesaikan juga ya. Jadi matriks identitas kalau kita dapat X-nya 3, Y1, Z sama dengan 2. Di manakah pivotnya? Gak apa-apa, Anda pelajari aja, yang penting Gauss-Jordan elimination. Saya juga gak bisa ngejelasin matematika dengan bahasa manusia, memang harus ada coba. Makanya Anda harus rajin latihan soal ya. Tadi Gary sudah hadir belum? Sama siapa lagi tadi? Yang saya mau minta tolong, LU decomposition? Ray, ada Ray? Ada. Yang mana Ray? Ray, kemarin caranya seperti apa Ray? Yang LU, masih ada catatannya nggak? Coba dicek. Tolong dipersiapkan ya, nanti di akhir kelas kita bahas itu. Berikutnya teman-teman kita pakai Gauss-Seidel. Nah, Gauss-Seidel nanti Jacobi juga kita lihat. Kalau Anda udah belajar, persamaannya kompleks. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka mengerjakan pakai matriks. Kalau nggak salah satu dari mana sempat WA saya ya, Pak saya nggak suka pakai matriks gitu. Caranya Ray itu kelihatannya nggak suka pakai matriks. Jadi ada beberapa dari Anda dan memang beberapa expert matematika bilang kalau mengerjakan pakai matriks itu rasanya kok panjang gitu ya. Pengennya pakai rumus.
matematika dekat dengan rumus. Jadi dia menciptakan gini. Semua bentuk persamaan itu kan Aij, Xj, ya semuanya ya. X-nya kan bisa dari 1, jadi maksudnya gini. Cara baca ini berarti adalah kumulatif, penjumlahan, betul? Berarti akan ada A1X1 ditambah A2X2, oke? Bisa ikutin? Ditambah A3X3 sama dengan B, gitu ya. Mirip sama persamaan kita kan? Mereka bilang begini, setelah kita operasikan, kita bisa cari X itu dengan cara seper A dibagi nilai yang hasil yang keluar dikurangi sigma dari AX, ya. Intinya adalah Gauss-Seidel maupun Jacobi. Nah, Gauss-Seidel maupun Jacobi nanti kita kembali ke sini. Kita ke sini dulu. Jadi kalau ada persamaan, mereka ingin mengerjakannya dengan cara rumus. Kalau ada AX1, A1X1, A12X2 tambah A13X3 sama dengan B1 dan seterusnya ke bawah, semuanya beda ya. Jadi ini kemungkinan besar beda semua A-nya. A koefisien, X adalah variabel, maka pencari X1 itu adalah B1 kurangi A12X2 kurangi A13X3 dibagi A11. Ya masuk akal. Ini semua dipindah ke sini, betul? Ini dipindah ke sini jadi minus, dipindah ke sini jadi minus, lalu ini ditaruh di bawah, betul ya? Lalu X2 sama, ini pindah ke ruas jadi minus, lalu A21 taruh, A2, oh iya, di sini. A22 taruh di bawah. Lalu mencari X3, berarti ini dipindah ke ruas, pindah ruas jadi minus, lalu A33 ditaruh. Ini mudah ya, Jacobi method. Nah lalu ada Gauss-Seidel. Kalau Gauss-Seidel bilang gini, kalau Jacobi dia berusaha mengerjakannya 1 kali teman-teman. Dia mengerjakannya 1 kali, selesai lalu hitung toleransi error. Kalau Gauss-Seidel, makanya di metode Gauss-Seidel itu mirip dengan Jacobi, tapi dia ada tanda ID, identifier. Nah, ID yang ada di atas Gauss-Seidel, kalau Anda punya catatan ini, Anda kasih lingkaran, tulis itu iterasi. Berarti ini iterasi pertama. Tahu iterasi artinya apa? Iterasi itu ya kayak berapa kali ya. Jadi kalau kita menelusuri array dari 0 sampai terakhir itu disebut 1 kali iterasi ya. Nanti kalau kita balik lagi berarti iterasinya sudah 2 kali ya. Iterasi itu berapa kali? Berapa kali kita membaca buku Harry Potter misalnya? Kalau dari awal sampai akhir berarti 1 kali, kalau balik lagi berarti 2 kali ya. Ini adalah iterasi pertama. Gauss-Seidel sama Jacobi ini mirip, sehingga Anda bisa ngapalin ininya pasti mirip, persis. Tuh, X1, B1 kurangi bagi A11 sama. Ya, bedanya nanti di Gauss-Seidel kita ada iterasinya. Makanya dia ada tanda 1. Pak, kalau ada iterasi artinya bisa ngerjainnya berkali-kali, betul. Ya, sekali lagi kenapa ada Jacobi dan Gauss-Seidel? Karena ada orang-orang yang ingin menyelesaikan sistem persamaan linear tidak pakai matrix. Kalau Pak Venture gimana? Oh, kalau dunia IT matrix, gambar matrix, semua matrix, apapun matrix. Anda tahu ChatGPT? Matrix. Ya bener Pak, iya bener. Mana nanti ikut kuliah saya, ya. Semua matrix. DeepSeek tahu DeepSeek? Matrix. Gambar matrix. Pernah pakai Midjourney? Generate gambar pakai apa kalian pernah? Matrix, pixel by pixel. Pixel by pixel ya, matrix juga. Leonardo AI pakai apa? Matrix juga. Bing Creator, pernah dengar Bing Image Creator? Pernah pakai? Buat gambar apapun sekarang toolsnya banyak, yang Android juga banyak, semua matrix. Tapi ini orang-orang yang pengen pakai cara beda, salah nggak? Ya enggak dong. Ini namanya memperkaya pengetahuan. Makanya abis ini saya minta tolong Ray nanti jelasin yang itu ya. Yang decomposition pakai rumus itu. Anda harus tahu bahwa banyak alternatif. Semua orang punya preferensi, tapi preferensi bukan berarti yang terbaik. Ya, Anda semua anak-anak IT, anak-anak BINUS, nggak boleh percaya. Jadi sekarang Pak Venture bilang ini jalan terbaik, jangan percaya juga. Ya, Anda verifikasi. Oke, Pak, lanjut Pak. Ini gimana Pak? Kok ada iterasi 1 Pak? Berarti maksudnya nanti beberapa kali dikerjakan? Iya. Jadi kalau Gauss-Seidel dia ngerjain beberapa kali. Kita lihat contoh ya, contoh soal. Sekali lagi untuk yang ini nggak susah. Very not difficult at all. Anda cuma lihat persamaannya tinggal dibalik.
dipindah, lalu ini ditaruh bawah, ya, simple. Oke. Bahkan Anda nggak perlu Anda nggak perlu menghafal, tapi yang ini perlu ya. Yang ini perlu. Namanya toleransi error. Nanti kita akan lihat. Oke. Next. Sekarang persamaannya 3x tambah y kurangi z sama dengan 5, 4x tambah 7y kurangi 3z sama dengan 20, 2x kurangi 2y tambah 5z sama dengan 10. Berarti dia pakai x, y, z ya. Pakai x, y, z, tidak pakai x1, x2, x3 ya. Pakai x, y, z. Oke. Benar nggak? X sama dengan 5 dikurangi y tambah z bagi 3, betul nggak? Betul ya? Betul. Y berarti ini dipindah ruas kan? Pindah ruas. Yang pindah ruas berarti 4x sama 3z ya. Berarti jadinya 20 kurangi 4x tambah 3z bagi 7, benar. Z benar, oke. Ini dikerjakan dengan yang pertama kita substitusi y sama dengan 0, z sama dengan 0. Yang ini kita substitusi x sama dengan 0, z sama dengan 0. Z kita substitusi x sama dengan 0, y sama dengan 0. Sebentar ya. Saya bolak-balik. Udah kayak atlet ini aja. Saya pakai. Oke. Nah, kalau di Gauss Seidel sama teman-teman, sama, nggak susah ini sama sekali nggak susah. Anda bisa, makanya nggak usah ngapalin rumus kalau ini ya. Tapi kita bentuk persamaannya begini. Nah, ada terus ya. Di Jacobi tadi saya bilang apa? Kita substitusi 00, oke ya? Kita substitusi 00. Maka Y0, Z0 jadinya 1,667. Pak Fensi, saya punya pertanyaan. Boleh bawa kalkulator nggak? Kelihatannya perlu ya. Kalau nanti ada soal Jacobi atau Gauss Seidel, Anda harus pakai kalkulator. Tapi tetap tidak bawa notes ya untuk UTS. Perhatikan. Berarti yang Y, X sama Z diganti 0, 2,8. Yang Z, X sama Y diganti 0 sama dengan 2. Sekarang kita dapetin, lalu gunakan X, Y, Z pada iterasi sebelumnya ke sini. Nah, Jacobi ada iterasi juga. Nanti kita lihat ya. Kenapa kok di Jacobi ada iterasi juga, Pak? Kenapa kita nggak berhenti di sini? Nah, sebenarnya kalau Jacobi boleh berhenti di sini. Boleh banget, boleh. Berarti kita pakai ini sebagai jawaban final, boleh. Tapi ini ada iterasi karena kita mau ngecek toleransi error dibandingin sama Gauss ya. Perhatikan, Pak, bedanya atas sama bawah apa? Bedanya adalah ketika ngitung X double aksen atau X iterasi kedua. Jadi slide ini bagus, tapi kadang-kadang dia nggak konsisten ya. Dia pakai iterasi satu tuh pakai aksen, iterasi kedua pakai double aksen, kalau tadi pakai angka. Perhatikan, Y-nya diganti sama Y yang di sini, Z-nya diganti sama Z yang di sini, sehingga dapat X baru. Oke, cukup sama di sini cukup. Oke, Jacobi. Lalu Gauss sama Seidel, Gauss lagi-lagi, tapi dia cari teman baru ya. Tadi dia temenan sama Jordan, sekarang temenan sama Seidel. Terus dia bilang ke Seidel gini, Gauss, caranya Jacobi bagus tuh, tapi kurang efisien. Tahu nggak kenapa? Karena kalau caranya Jacobi, dia selesaikan dulu dengan 0, baru dia lanjutkan dengan data yang di atas. Kalau caranya Gauss Seidel adalah yang pakai 0 itu cuma X-nya aja. Jadi cuma ngitung X-nya dong yang pakai 0. Begitu ngitung Y, X-nya pakai X yang ini, tapi Z-nya 0. Iya, karena kita kan tahu baru X-nya doang ya, oke. Begitu ngitung Z, berarti X dan Y-nya pakai yang dari atas. Oke ya, oke. Kita lihat apakah dia langsung atau iterasi kedua. Oh, dia iterasi kedua, capek juga ya. Oke. Berarti sekarang kita dapat X-nya berapa? 1,667 ya. Y-nya ini ya, maka X-nya dihitung ulang. Pak, kenapa dihitung ulang? Sama, karena ini tadi pakai 00. Kita pakai YZ hasil ini. Dapat ini, lalu kita hitung toleransi error. Ya, kita perhatikan. Untuk variabel X, errornya dia sampai 20%. Toleransi errornya 20%. Sedangkan untuk Gauss Seidel dia lebih kecil. Yang namanya error kita pengen banyak, kita pengen besar atau kecil? Kecil. Ya, kita pengen error yang kecil. Berarti untuk variabel X Gauss Seidel lebih bagus nih Pak ya? Iya. Untuk Y kita lihat 3,45 sama 31. Berarti dia lebih parah ya Gauss Seidel. Jadi untuk babak pertama X yang menang Gauss Seidel ya. Berarti 0, 1. Babak kedua Y yang menang Jacobi ya.
Berarti kalau pertandingan bola ini 1-1 ya. Yang Z 19 sama 13 menang siapa? Gausedel. Berarti 2-1. Gausedel menang. Ya. Jadi kita nggak pakai Jacobi. Sesuai dengan materi dari Bidus, kita pakai Gausedel. Gausedel adalah cuma X-nya doang yang pakai 0. Waktu ngerjain Y, kita langsung pakai X, Z-nya tetap 0. Waktu ngerjain Z, kita pakai X dan Y. Setelah dapat satu kali iterasi terakhir, maka kita dapat nilai X, Y, Z. Pak, berarti X, Y, Z-nya segini. Perasaan ngerjain tugas Pak Venture, X, Y, Z-nya bulat, kalaupun desimal nggak terlalu jelimet kayak gini ya, bener gak sih? Karena itu teman-teman ada error. Loh, jadi maksudnya gimana? Jawabannya ini, saya kasih tanda bener dulu, berarti udah 85. Terakhir kan ngitung ini 15, 100. Ya, ini adalah jawabannya. X, Y, Z untuk ini. Tapi Pak, kok angkanya aneh? Karena kita punya error. Nah, Gausedel, Jacobi, dan semua orang yang tidak mau mengerjakan pakai matriks, mereka tahu bahwa cara mereka yang pakai rumus ini ada kekurangan, yaitu adanya error, sehingga mereka selalu dapat jawaban yang seperti ini. Padahal mungkin kalau kita back dulu ya teman-teman, sabar ya, kita back dulu. Masih ingat tadi Gauss Jordan yang pakai pivoting, toh dapatnya juga bulat ya, bener nggak sih? Iya. Kalian ngerjain tugas kemarin bulat atau enggak? Bulat ya, kayak tahu bulat, tahu bulat ya? Gak ada di Semarang ya, di Bandung banyak. Saya ada di Binus Bandung, jadi tahu bulat ya. Nah jadi teman-teman, ini jawabannya Pak, jawabannya ini 85 kali. Bener 85, nggak boleh salah ya kalau pakai kalkulator. Tambah ini 15, 100. Saya penilaian seperti itu, jadi saya selalu detail langkah-langkah. Oh ya, kalau Anda jawab salah pun, salah semua dari awal pun kalian dapat minimal 30 atau 40 ya dari 100. Kalau kalian tidak menjawab 0. Jadi jangan pernah tidak menjawab kalau mengerjakan soal saya ya. Oke, jadi Pak ini error ya Pak? Iya error. Apakah berapa angka yang benar pakai metode Gauss-Seidel juga nggak tahu sih. Pokoknya errornya segitu gitu. Ini mah nggak tahu. Kalau dimasukin bener nggak bener sebenarnya. Kalau kita cuma masukin bener mungkin ada selisih-selisih dikit. Atau mungkin malah pas sebenarnya. Ya. Ini Gauss-Seidel method. Jadi 21 ya. Orang lebih prefer Gauss-Seidel. Sekali lagi Gauss-Seidel adalah X-nya doang yang pakai YZ 0, sisanya substitusi dari atas, lalu iterasi kedua, substitusi semua dari nilai atas, selesai, pulang, gitu ya. Udah selesai kan harusnya ya? Selesai kan? Nah, materi kita hari ini cukup mudah. Habis ini saya minta tolong Ray tadi menjelaskan yang kalau decomposition, lalu kita latihan soal, maju satu-satu saya jelaskan, ya. Jadi kalau dengan saya Anda harus maju satu-satu, karena setiap orang tidak semua orang ngerti. Pasti ada aja yang salah. Kemarin ada yang maju nggak? Ada yang salah nggak dengan saya? Ada nggak? Yang maju ke depan ada yang masih salah nggak waktu sama saya? Ada, nggak pada lupa ingatan ya. Biasa mahasiswa kalau udah 1 jam 2 jam lewat pasti udah lupa ya. Nggak apa-apa wajar. Saya juga dulu pernah jadi mahasiswa. Saya pernah ada mata kuliah dosennya pernah bilang gini, oh kalian masuk nggak masuk? Saya absenin semuanya. Hebat. Saya nggak pernah masuk. Ya masuk ya. Pertama sama terakhir saya masuk. Waktu itu, saya agak nyesel karena teman-teman itu udah ngajakin saya. Kebetulan kita satu angkatan agak kompak gitu. Saya datang kita ada tutoring, saya nggak datang nih. Terus akhirnya UAS. Ternyata tutornya kan kakak angkatan tuh. Kakak angkatan ini nggak tahu dapat soal dari mana, pokoknya 60% soal yang diajarin tutor itu ternyata keluar di UAS. Waduh. Saya nyesel nggak datang, saya cuma dapat apa ya, B+ gitu kalau nggak salah. Masih bisa, dan itu literally saya datang ke kelasnya beliau itu cuma 2 atau 3 kali. Ya. Zaman dulu dosen itu aneh-aneh, ya. Apalagi kampus saya itu kampus di Bandung ya, jadi dosennya ada yang habis masuk nih, cerita setengah jam keluar ngerokok di depan kadang-kadang.